Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman, gak kerasa sebentar lagi udah mau lebaran. Nah, buat kita orang Indonesia, lebaran itu nggak akan afdol tanpa satu menu ini nih. Apa coba, kalian bisa tebak? Yes, betul sekali, opor dan lontong. Kita hari ini mau bikin opor dan lontong versi instan. Nanti kita juga mau pairing sama sambal goreng, ampela dan kentang. Langsung aja kita masak. Dalam video ini kita mau bikin lontong instan, opor ayam, sama sambal goreng, ampela, kentang. Nah, pertama-tama kita mau bikin lontongnya dulu nih guys. Nah, saya pakai beras pandan wangi seperti ini aja. Kalian bisa pakai beras apapun, yang pasti jangan pakai beras yang basmati ya, jangan yang panjang-panjang. Nah, ini seperti biasa kita cuci aja, terus kita bilas. Dan kita masak nasi seperti biasa aja, tapi takaran airnya tambahin sedikit nih. Saya pakai 2 cup, saya kasih airnya lebih dikit nih. Nah, ini bisa kita kasih garam, atau kalau kalian mau lebih enak bisa ditambahin daun pandan. Nah, setelah itu bisa kita masak seperti masak nasi biasa aja. Setelah nasinya matang, ini bisa tinggal kalian ambil pakai spatula atau pakai sendok nasi gini ya. Ini dihancur-hancurkan aja si nasinya sampai dia teksturnya lembut dan sudah tidak ada butiran nasinya. Nah, setelah itu bisa siapin tempat yang ada plastik seperti ini. Itu tinggal kita masukin nasi yang udah kita hancurkan tadi dan dibentuk menjadi lontong sesuai dengan selera kalian nih. Kalau saya sukanya kotak kayak gini nih karena lebih gampang. Terus tinggal kita bungkus. Nah, kita bentuk yang bagus ya, sesuai selera. Nah, kalau udah seperti ini bisa kalian tusuk-tusuk supaya ada udaranya untuk bernapas dia. Nah, setelah ditusuk-tusuk dan udah nggak panas lagi, ini bisa kita masukin ke dalam kulkas kurang lebih sekitar 2-3 jam, atau yang lebih bagus 1 hari sebelumnya sih guys. Untuk ayamnya saya mau pakai ayam kampung nih, dan semua bagiannya kita pakai ya. Jadi kepalanya, cekernya, semuanya kita pakai supaya nanti kita bisa dapat kaldunya yang sedap. Tapi kalau seandainya kalian nggak bisa pakai ayam kampung, nggak apa-apa pakai ayam negeri. Ini tinggal kita rebus aja, masak pakai api sedang aja. Jangan lupa ditambahin garam supaya ayamnya semakin gurih. Nah, kalau nanti dia muncul seperti ini nih, ini nggak apa-apa ya guys. Ini tinggal diambil aja pakai saringan. Ini karena proteinnya ya, bukan karena ayamnya jelek. Setelah kurang lebih 30 menit tuh biasanya ayamnya udah mulai empuk ya. Nah, ini bisa kita siapin bumbunya. Bumbunya ada yang kita haluskan dan aromatik yang tidak dihaluskan. Nah, untuk bumbu yang dihaluskan kita punya bawang merah, bawang putih, kemudian ada kunyit, ada jahe, ada kemiri, ketumbar, dan sedikit jinten. Nah, untuk yang tidak dihaluskan, ini kita ada cengkeh, kayu manis, ada sereh, daun jeruk, dan ada lengkuas. Simple banget. Nanti finishing terakhirnya kita mau tambahin santan ya. Nah, ini pakai yang instan aja ya, karena kita mau bikin versi yang gampang nih. Nah, bumbu yang tadi, yang bumbu halusnya tuh bisa kita tambahin minyak sedikit supaya dia halus ya. Ini tinggal kita blender aja. Mau diulek juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi saya lebih suka halus gini ya. Setelah ini bisa kita tumis aromatiknya dulu ya, masuk serehnya. Tadi bumbu yang tidak dihaluskan kita masukin nih, lengkuas, kemudian daun jeruknya, cengkeh, dan kayu manisnya gitu ya masuk. Nah, ini kita tumis sebentar sampai dia wangi nih. Kalau udah wangi bisa kita masukin si bumbu halus yang tadi. Kita masak sampai bawang-bawangannya tuh udah nggak bau langu lagi. Nah, ini udah cakep nih. Bisa kita langsung tuangin ke rebusan ayam yang tadi. Nah, setelah dituang ke rebusan ayam ini, kita tinggal masak lagi sebentar sampai benar-benar meresap semua bumbunya. Kalau udah, baru bisa kita tambahkan gula pasir, kemudian garam. Nah, ini tinggal ditambahin santannya aja. Nah, ketika santan udah masuk, apinya dikecilin aja, terus diaduk pelan-pelan, jangan sampai santannya pecah ya guys. Nah, ini udah jadi nih. Cakep ya. Opornya udah jadi, sekarang kita mau bikin sambal gorengnya nih. Saya di sini menggunakan ampela, tapi kalian boleh pakai ati, tapi di rumah saya nggak terlalu suka ati ya, jadi kita pakai ampela. Pakai daging sapi juga boleh. Mau pakai jeroan boleh. Nah, ini saya di sini punya jahe sama daun jeruk untuk aromatiknya. Kemudian ada kentang yang sudah dikupas. Dan untuk sambelnya kalian bisa pakai cabai keriting atau cabai rawit ya, sesuai selera aja, sukanya pedas atau enggak. Ada bawang merah, bawang putih, sama yang penting ini nih, cabai besar ini untuk memberikan teksturnya. Nanti kita mau suwir-suwir aja jadi dia nggak ikut dihalusin. Sama ada tomat juga. Udah, ini tinggal kita rebus dulu si
ampelannya dengan jahe dan daun jeruk nih, supaya bau khas organnya tuh hilang. Jangan lupa ditambahin garam biar gurih ya. Setelah udah empuk ya, kita rebus sampai empuk. Ini bisa kita cuci, hilangin kotoran-kotorannya. Dan kalau sudah bisa kita potong-potong sesuai selera. Kalau saya sukanya agak kecil gitu ya ukurannya, bite size aja. Seperti ini. Nah kalau sudah, ini tinggal kita goreng nih guys, supaya eksteriornya dia agak garing. Nah setelah dia garing, ini tinggal kita angkat aja, tiriskan, dan kita potong-potong kentangnya nih. Nah kentangnya ini saya mau potong-potong kecil-kecil seukuran si ampelanya gitu ya. Jadi imbang gitu, nanti ketika kita gigit kentangnya, kegigit juga ampelanya gitu, pas rasanya. Jadi kita potong kotak-kotak dadu kecil-kecil aja. Tapi kalau kalian suka yang gede-gede juga nggak apa-apa sebenarnya. Atau mau dibikin tipis-tipis kayak keripik kentang boleh. Nah ini kalau sudah, kita rendam dulu di air dingin dengan sedikit garam supaya starchnya keluar ya guys. Baru setelah itu kita goreng. Kita goreng sampai kuning keemasan nih, warnanya cakep ya. Setelah itu kita tiriskan aja dan kita bikin sambelnya. Tomatnya jangan lupa dipotong kecil-kecil dulu, takutnya nanti nggak halus di blender ya. Tapi kalau blender kalian bagus sih ya nggak perlu dipotong-potong. Tinggal kita kasih minyak sedikit, terus kita blend deh sampai halus ya. Nah untuk cabai yang besarnya kita mau iris aja belah tengah, kemudian kita buang bijinya. Terus kita iris aja, iris tipis-tipis saja. Nih buat kasih teksturnya aja sih sebenarnya. Nah panasin minyak, masukin daun jeruk dan cabenya nih. Ini tinggal kita tumis-tumis, kemudian kita masukin bumbu halusnya. Ini kita masak aja seperti biasa ya guys, sampai bau-bau langu dari bawangnya udah hilang. Tinggal kita kasih seasoningnya standar aja ya, kaldu bubuk, gula pasir, sama sedikit garam aja. Udah itu doang kok. Nah ini kita masak sampai tomatnya udah mulai nggak asem nih. Kalau udah nggak asem, tinggal kita cemplungin aja kentang sama ampela yang tadi kita udah goreng. Udah diaduk-aduk jadi deh. Gampang banget nggak sih? Dan ini wajib ya untuk temennya opor nih biar lebih mantep. Nah kita tempatin aja langsung ya guys ya. Jadi saya udah punya lontong yang dipotong-potong, kemudian saya kasih opor. Saya suka ayam paha nih ya. Terus sambal gorengnya masuk juga. Kita kasih emping biar makin mantep nih guys. Udah langsung aja kita pengen nyobain ya. Udah nggak sabar banget nih. Sedap banget kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Chef Nol saya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk waktunya buka puasa. Langsung kita mau makan masakan kita yang tadi ya. Baca doa dulu jangan lupa. Allahumma lakasum tuwa bika aman tuwa dan sekian. Amin. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita bikin opornya nih mendahului ya. Biasanya orang lebaran baru bikin opor, nih kita udah bikin sekarang. Karena kita pengen tunjukin ke temen-temen nih cara bikin opor gimana supaya nanti pas lebaran semuanya udah bisa bikin opor. Langsung aja kita cicipin ya. Kita pakein sambal goreng kentang ampela yang tadi kita sudah bikin juga. Sama jangan lupa emping. Langsung kita makan guys. Swear nggak bohong, enak banget. Kita mau coba ayamnya dulu nih ya. Ayamnya guys, kita gigit aja ya. Tuh ya kan? Tuh, ayam kampung. Tapi karena tadi kita rebusnya lama, dampuk dia. Ya, walaupun sekarang kita kondisinya lagi lockdown semua, mungkin teman-teman juga nanti lebaran nggak semuanya bisa berkesempatan berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan dengan adanya resep ini, kalian bisa makan opor, jadi nggak harus nungguin opor bikinan mama atau bikin mertua gitu ya. Kalian bisa bikin sendiri di rumah, walaupun rasanya nggak persis sama, tapi setidaknya bisa mengobati kekangenan kalian. Oke. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa aktifin loncengnya. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.